那好吧，是在五阁那边吗？小青，竟变成了水火双修的行山的太上长老了，老人家恭敬些，切记，晚辈谨记。到别人的山峰之上。师弟可还缺人？快说！那牛娃是陈公子呀？近日有没有一个叫牛娃的外山弟圣子以下犯上，本该正。人在哪儿？正，我做鬼要会死，我只是帮。秦童，你敢？后面不会饶了你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-461. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 460. Kemarin pertarungan telah terjadi antara Mu Yun berhadapan dengan Tianxing. Sebuah kesalahan besar karena dia sejak awal sudah meremehkan kekuatan Mu Yun. Alhasil Tianxing pun dibuat babak belur oleh Mu Yun. Meskipun Tianxing berusaha untuk memberikan perlawanan, tapi semua yang dia lakukan hanya sia-sia saja. Karena bagaimanapun Mu Yun dan mudah mengatasi setiap serangan yang dia lancarkan. Puncaknya ketika Tianxing mengeluarkan serangan pamungkas, Mu Yun juga meladeninya. Sudah jelas kalau Mu Yun akan menang dalam adu serangan tersebut, dan bahkan membakar tubuh Tianxing. Untung saja Mu Yun baik hati, jadi dia pun memberikan sebuah pil untuk menghilangkan racun api dalam tubuhnya. Karena sudah dipermalukan sampai seperti ini, Bibi Yun pun membawa kedua muridnya untuk kembali ke sekte Tianshui. Sedangkan Mu Yun membuat Hua Hui menjadi senang karena pilihannya menjadikan Mu Yun sebagai putra suci adalah pilihan yang tepat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Mu Yun kedatangan seorang tetua bernama Xing Tangzang yang berada di ranah Peribulu tingkat 9. Dia memberikan salam kepada Mu Yun yang kini telah menjadi putra suci Gunung Huoxing. Berhubung dia telah bergabung bersama sekte mereka, maka tetua Xing Tangzang akan membawanya berkeliling dan memilih puncak yang akan dia tempati. Sedangkan untuk Niwa sendiri akan berpisah dulu dengan Mu Yun, karena bagaimanapun dia juga harus pergi bersama para murid lainnya. Tetua Xing Tangzang memperkenalkan dirinya ke hadapan Mu Yun. Selain itu, dirinya jugalah yang akan bertanggung jawab. Jadi kedepannya, apapun yang ingin Mu Yun katakan bisa langsung beritahu kepadanya. Xing Tangzang meminta Mu Yun untuk tidak terlalu sopan kepadanya, karena bagaimanapun dia sekarang adalah seorang putra suci yang diangkat langsung oleh ketua sekte. Dia yakin kalau para murid wanita dari sekte ini akan tergila-gila kepada Mu Yun dan juga sangat ingin melayaninya. Jadi kedepannya Mu Yun harus terbiasa dengan hal itu. Apa yang dia katakan tentu saja, apa yang dikatakan oleh tetua Xing Tangzang memang benar adanya. Bagi tetua Xing, kecantikan para gadis ini juga adalah modal untuk kultivasi mereka. Setidaknya bagi putra suci Gunung Huoxing, mereka itu akan memiliki 7-8 wanita yang akan melayani mereka. Semua itu adalah rencana dari ketua sekte. Karena dalam gitu mereka yakin akan menciptakan putra suci api yang hebat. Lagi pula ke depannya, kehebatan para murid juga akan membantu perkembangan sekte mereka. 一图姿色也是修的火圣子女弟子，你此次大展雄起的根源。 Bagi Mu Yun, dimanapun dirinya berada, kekuatan memang adalah hal yang utama. Tidak ada satupun yang berbeda di sini. Mu Yun akan fokus untuk mencari tempat karena dia akan membawa Niwa bersama ibunya untuk tinggal di tempatnya. Mu Yun pun terus mengikuti tetua Xing Tangzang. Di sini dia pun mulai menjelaskan kalau Gunung Huoxing setidaknya memiliki 10.000 puncak gunung, yang mana ini menyebar di seluruh tempat itu. Pada dasarnya tempat mereka memiliki tinggi ratusan meter dari lautan, yang mana dia menganggap kalau Gunung Huoxing sebagai salah
yang mana dia menganggap kalau Gunung Huoxing memang adalah salah satu kekuatan utama. Sangatlah cocok untuk berlatih atribut api di tempat ini. Tapi entah kenapa setelah lebih dari 100 meter perjalanan, Mu Yun merasa kalau atribut api sejati yang terkandung semakin menurun. Ini tidaklah bagus untuk berlatih. Tetua Tang memuji Mu Yun dan tidak heran mengapa dia bisa menjadi putra suci. Tetua Tang pun akan membawanya untuk melihat apa yang ada di puncak gunung lainnya. Tapi sebelum itu, Mu Yun telah memilih sebuah tempat yang membuat Tang Xingzhen terkejut dan meminta Mu Yun untuk menarik lagi keputusannya. Karena puncak gunung itu terlalu menyedihkan. Ini tidaklah cocok untuk putra suci sepertinya. Tapi Mu Yun tetap bersikeras untuk pergi ke sana. Alhasil Tetua Tang pun tidak punya pilihan lain dan segera membawa Mu Yun ke tempat yang sudah dia pilih. Baru saja tiba, mereka pun bertemu dan sosok leluhur Gunung Huoxing. Tetua Tang Xingzhen segera menyambutnya karena ia tidak tahu mengenai keberadaannya di sini. Leluhur ini penasaran mengenai alasan mereka kemari. Tetua Tang menjelaskan kalau dirinya sedang membawa seorang putra suci untuk memilih gunung yang akan dia tinggali. Melihat sosok Mu Yun, dia pun merasakan ada yang tak biasa darinya. 这座山峰太没气，那好吧，在五阁那边吗？小琴，你怎么来？ Bagi Mu Yun sendiri, dirinya akan tetap tinggal di sini. Leluhur itu tidaklah mempermasalahkannya dan berharap dia juga mau menerima kehadirannya. Karena lebih banyak orang jauh lebih baik. Mu Yun berterima kasih atas nasihat yang telah leluhur itu berikan. Leluhur ini pun mulai pergi meninggalkan Mu Yun. Berhubung dia tidak tahu apa-apa, jadi Tetua Tang menjelaskan kalau leluhur ini memiliki nama asli Huo Fengtian. Awalnya dia adalah adik dari pemimpin sekte sebelumnya dan memiliki kekuatan yang hebat. Bagaimana tidak, meskipun Huo Fengtian mampu mengendalikan api dengan baik, tapi ternyata dia juga memiliki atribut air dalam kekuatannya. Huxiang Sanfu pun marah dan menganggap kalau Gunung Huoxing telah merahasiakan kekuatan tersembunyi. Pada akhirnya, Huo Fengtian pun memilih untuk mengasingkan diri agar Gunung Huoxing tidak diberikan hukuman. Tetua Tang Xingzhen merasa begitu sedih dengan nasib yang dialami oleh Huo Fengtian. Walaupun begitu, statusnya di Gunung Huoxing masihlah sama dan selalu dihormati oleh semua orang. Di sini Tetua Tang Xingzhen pun memberitahu Mu Yun mengenai aturan yang melarang para murid untuk pergi ke gunung orang lain. Karena jika tidak, itu akan dianggap sebagai hukuman. Bahkan bisa saja dia itu dikeluarkan. Mu Yun paham dan akan selalu mengingat perkataannya. 属性变成了水火双修的行山的太上长老了，老人家恭敬些，切记，晚辈谨记。到别人的山峰之上。 Untuk Mu Yun sendiri penasaran mengapa Niwa tidak kunjung datang kemari. Jadi dia pun segera pergi ke sekte Huoxing. Lalu dia bertanya kepada salah satu murid yang sedang menyapu mengenai keberadaan dari Niwa. Akan tetapi murid itu tidaklah mengenali Mu Yun dan malah bersikap kasar kepadanya. Hingga seorang murid pun memukulnya dan memberitahu kalau Mu Yun adalah putra suci api yang baru saja diangkat. Mendengar hal itu, murid ini pun segera memohon ampunan kepadanya. Karena bagaimanapun ia tidaklah tahu mengenai hal ini. Dia terus saja bersujud di hadapan Mu Yun. Untung saja Mu Yun baik hati dan meminta murid itu untuk memberitahu apakah dia melihat Niwa atau tidak. Ternyata dia telah melihat Chen Jiu yang membawa Niwa ke aula hukuman. Mu Yun tentu kaget mendengar hal itu. Murid bernama Xin Toang pun memperkenalkan dirinya. Namun dia tidaklah membahas Niwa, melainkan dia itu ingin bergabung dengan puncak Gunung Mu Yun. Mu Yun yang tidak suka langsung saja menekannya. Ia pun segera menanyakan apa yang telah terjadi kepada Niwa. 陈洁玉从这里带了一个大高个，穆师兄应该师弟可还缺人？快说！ Mu Yun terus memberikan tekanan kepada Xing Tong agar dia bisa memberitahu di manakah Niwa berada saat ini. Akhirnya Xing Tong menjelaskan kalau dia tidaklah sengaja bertemu Niwa, yang mana kala itu dia sedang membawa ibunya masuk ke Gunung Huoxing. Namun saat itu juga Chen Jiu muncul dan membawanya pergi. Mu Yun menjadi begitu marah karena Chen Jiu berani kepadanya, padahal dia adalah seorang putra suci api. Bagi Xing Tong, Chen Jiu hanyalah seorang pengecut saja. Ia tidaklah tahu apakah ini kebetulan atau tidak, karena para putra suci lainnya hanya melihat tindakan Chen Jiu. Terlebih lagi mereka itu tertarik kepada ibunya Niwa.
Ini terjadi karena para putra suci api saatlah menyukai wanita. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka pun membawa pergi Niwa Ming ke gunung pribadi mereka. Sedangkan untuk Niwa sendiri telah dibawa pergi ke aula Xingfa. Muyun menanyakan nama putra suci api itu. Dia adalah Hua Tian, kakeknya adalah tetua di gunung Huaxing bernama Hua Gui. Muyun paham dan meminta Xingtong membawanya pergi ke aula Xingfa. 他爷爷 那火圣子叫什么？ 带他娘进入到火星山， 带我去刑罚堂。 Di dalam perjalanan ini, Xingtong memberitahu kalau Qinjiu bukanlah apa-apa bagi Muyun. Namun yang menjadi masalah adalah gadis yang berada di belakangnya. Ia sama sekali tidak tahu apa yang dimiliki oleh Qinjiu. Karena murid batin bernama Humier begitu tergila-gila kepadanya. Dan itu adalah saudara dari putra suci. Jadi karena itulah tidak ada yang berani kepada Qinjiu. Para murid memanggilnya sebagai Chen Rufan. Muyun tidaklah terlalu peduli dan pergi ke aula Xianfa. Ini adalah aula hukuman. Mereka pun telah tiba. Sayang sekali Xingtong tidaklah bisa menemani Muyun masuk karena takut akan terlibat masalah. Tapi Muyun memintanya untuk ikut jika dia itu tetap ingin bergabung dengan gunungnya. Pada akhirnya Xingtong pun pergi menyusul Muyun. Sesaat kemudian mereka pun telah tiba di aula Xianfa. Penjaga di sana telah mengenali Muyun sebagai putra suci api. Ini tidaklah membuang waktu Muyun dan dia langsung bertanya di manakah murid bernama Niwa. Penjaga itu membenarkan hal tersebut dan yang membawanya kemari adalah Qinjiu. Penjaga itu menjelaskan kalau Niwa telah bertabrakan dengan putra suci api lainnya, yang membuat dia pun harus dihukum sebanyak 100 cambukan. Namun Qinjiu berkata Niwa memiliki niatan jahat yang mengharuskan dirinya dihukum sangat berat. Dan bisa saja kultivasinya dihapus. Perkataannya telah membuat Muyun sangat marah dan memintanya untuk menunjukkan letak Qinjiu dan Niwa berada. Dengan begitu ketakutan, penjaga ini pun membawa Muyun pergi. 那牛娃是陈公子呀， 近日有没有一个叫牛娃的外山弟子？ 圣子以下犯上，本该正。 人在哪儿？ Sedangkan di dalam sana terlihat kalau Niwa terus disiksa oleh Qinjiu. Dia sadar betul kalau Muyun sangatlah hebat, tapi tidak untuk Niwa. Jadi dirinya pun melampiaskan semua amarahnya kepada Niwa. Qinjiu juga yakin Muyun tidak akan berani kepadanya, karena ada Humier di sisinya. Humier sendiri adalah sepupu dari Mu Hufang, keponakan dari ketua sekte saat ini. Jadi membuat dirinya marah sama saja dengan mencari mati. Qinjiu terus memberikan siksaan kepadanya. Niwa yang telah terluka meyakini kalau Muyun pasti tidak akan mengampuninya. Qinjiu hanya tertawa saja karena bagaimanapun kekuatan Muyun tidaklah bisa dibandingkan dengan Mu Hufang. Selain itu, ibu Niwa juga akan dirinya rawat, karena saat ini dia pasti telah dibawa ke Haosang. Niwa mencoba untuk melawan, akan tetapi luka yang dia terima sudah terlalu parah. Jadi apapun yang Niwa lakukan tidaklah mampu menyentuh Qinjiu. Yang ada malah dirinya yang terus dipukuli. Niwa berjanji akan membalas semua ini. Akan tetapi Qinjiu tidak niatan untuk membiarkannya hidup, dan dia itu harus mati pada hari ini juga. Qinjiu kembali memukulinya hingga akhirnya Muyun pun datang dan langsung mementalkan Qinjiu. 这我做鬼要 会死，我只是帮。 Terlihat dengan tatapannya saja kalau Muyun begitu marah kepadanya. Dengan begitu mudah, Muyun pun melemparkan Qinjiu keluar dari tempat ini, yang membuat dirinya tahu kalau Xingtong telah memberitahu Muyun segalanya. Sedangkan Niwa sendiri memberitahu Muyun mengenai apa yang telah terjadi kepada ibunya. Dia pun memohon untuk menyelamatkan ibunya karena Qinjiu berencana untuk menjadikan ibunya sebagai pemuas nafsu. Muyun meminta Niwa untuk memulihkan dirinya dulu, sedangkan masalah Qinjiu akan dirinya selesaikan dengan cepat. Niwa pun segera memakan pil tersebut. Muyun lalu bertanya kepada Xingtong mengenai apa saja dosa yang telah Qinjiu lakukan selama ini. Muyun langsung saja menahan pergerakan Qinjiu dengan kekuatannya. Bukannya mengakui kesalahannya, dia malah semakin menantang Muyun, yang tentu saja ini adalah sebuah kesalahan besar. Qinjiu mengancam Muyun untuk tidak menyentuh dirinya, karena jika sampai sesuatu terjadi kepadanya, maka dia menjamin kalau Humier tidak akan mengampuni nyawanya. Karena bagaimanapun sepupunya adalah Mu Hufang dan kakeknya adalah seorang tetua.
Berhubung dia ini terus ngebacot, maka Muyun langsung saja membukam Chen Jiu. Hanya dalam 1 kali serangan saja. Dia pun duduk tepat di hadapan Chen Jiu yang sekarat. 秦童，你敢？我们俩不会饶了你！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah urusan mereka selesai, Muyun dan yang lainnya pun pergi ke puncak Tongtian, yang mana tempat ini dilindungi oleh semacam formasi. Bahkan Tetua Agung sendiri yang membentuk formasi tersebut. Ini tidaklah mungkin bisa dihancurkan dengan mudah. Akan tetapi bagi kekuatan Muyun itu semua tidak ada apa-apanya. Dia pun berencana untuk menghancurkan formasi tersebut dengan kekuatannya. 迷雾法阵是大长老请动阵法的。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.